Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematik, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Baik, kita jumpa kembali di episode ke-143. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi bilangan rasional. Materi ini adalah salah satu materi yang terdapat pada mata kuliah pembelajaran matematika SD pada modul 4, yaitu bilangan rasional dan bilangan desimal. Baik, simak videonya sampai selesai. Kita buka untuk pertemuan kali ini dengan kita akan membahas dua bagian, yaitu pengertian bilangan rasional dan bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi bilangan rasional. Nah, kita harus tahu dulu pengertian bilangan rasional adalah pecahan. Jadi di sini pecahan adalah suatu lambang yang memuat pasangan berurutan bilangan-bilangan bulat P dan Q, di mana Q tidak boleh sama dengan 0, ditulis P per Q untuk menyatakan nilai X yang memenuhi hubungan P bagi Q sama dengan X. Sedangkan bilangan rasional itu sendiri adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan P per Q, yang mana P dan Q adalah bilangan-bilangan bulat di mana Q tidak sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat pecahan, ya, berarti jadi kalau kita lihat pecahan misalnya 5 bagi dengan 9 itu sama dengan X dipenuhi, ya, dipenuhi X sama dengan 5 per 9, ya. Jadi ini yang dimaksud dengan hubungan P bagi Q sama dengan X dipenuhi X sama dengan 5 per X. Dengan demikian bisa kita katakan bahwa 7 per 2 itu sama dengan, tuliskan seperti ini, ya. Nah, dengan demikian jadi 2 ini disebut dengan penyebut, sedangkan 7 disebut dengan pembilang. Sebelum kita membahas bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi bilangan rasional, kita harus berkenalan dulu yang disebut dengan notasi ilmiah, ya. Kita berkenalan dulu yang disebut dengan notasi ilmiah. Itu notasi ilmiah, ya. Pada dasarnya notasi ilmiah ini digunakan apabila kita mendapatkan bilangan-bilangan yang cukup besar atau bisa juga yang relatif kecil. Jadi notasi ilmiah ini digunakan apabila kita menemukan bilangan-bilangan yang cukup besar, ya, yang cukup besar, atau bilangan-bilangan itu cukup kecil, ya. Nah, contoh, misalkan kita memiliki bilangan misalnya 175869234 ini, ya. Kemudian bilangan yang kecil misalnya 0,0000752561. Jadi bilangan yang cukup besar ini bisa kita tuliskan ke dalam notasi ilmiah. Demikian pula untuk bilangan yang kecil, ya. Sekarang apa itu notasi ilmiah? Jadi notasi ilmiah itu sebenarnya adalah suatu bilangan B, ya. Suatu bilangan B dengan B itu
lebih dari atau sama dengan 1 tapi kurang dari 10. Lambang perkalian dan perpangkatan n dari 10 dengan n bilangan bulat adalah anggota bilangan Z atau bilangan bulat, sehingga secara singkat dapat dinyatakan sebagai berikut. B kali 10 pangkat n, B-nya kurang dari atau lebih dari atau sama dengan 1 tapi kurang dari 10, di mana n adalah bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Sekarang kita perhatikan contoh berikut ya. Misalkan kita lihat contoh berikut. Misalkan kita ingin menuliskan notasi ilmiah dari A 4, kemudian terus sama dengan apa, kemudian B 5 6 9 7, kemudian C 0,5, kemudian D 0,000045 ya. Jadi kalau kita ingin menuliskan notasi ilmiahnya berarti ini 4 kali. Kemudian ini kita bisa tuliskan, ingat bahwa B-nya itu lebih dari atau sama dengan 1 tetapi kurang dari 10. Dengan demikian kita bisa menuliskan 5,697. Ingat, perhatikan B-nya di antara lebih besar atau sama dengan 1 tetapi kurang dari 10 dikali 10 pangkat, kita hitung saja komanya 1 2 3, 10 pangkat 3 ya. Jadi 1 2 3, kemudian ini kita tuliskan 5 kali 10 pangkat negatif 1 ya. Itu ya. Jadi dengan demikian, ingat, perhatikan 5 ini adalah bilangan B. 5 ini adalah B yang selalu lebih dari atau sama dengan 1 tetapi kurang dari 10. Nah, sekarang perhatikan untuk ini. B-nya itu harus selalu berada lebih dari atau sama dengan 1 kurang dari 10, sehingga kita menuliskan seperti ini. 4,5 kali 10 pangkat, perhatikan 1 2 3 4 5 6, berarti minus 6 ya. Ya, perhatikan ciri khasnya jikalau bilangannya seperti ini ya. Kalau kita ingin meletakkan koma berarti kita harus mengalihkan dengan bilangan bulat positif. Tetapi jika bilangannya kecil yang desimal, kita mau ubah ke dalam notasi ilmiah di mana B-nya itu adalah lebih dari atau sama dengan 1 kurang dari 10, maka pangkatnya bilangan bulat negatif. Kita ambil contoh lain, misalnya kita ingin menuliskan notasi ilmiah dari 2 4 3 5 7 9 2 1 4 3 4. Perhatikan, kita harus mencari bilangan B di mana B itu lebih besar atau sama dengan 1 tetapi kurang dari 10, sehingga komanya jadi nanti begini seperti ini ya. 2 koma ya. 4 3 5 7 9 2 1 4 3 4 dikali 10 pangkat, hitung saja komanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, berarti pangkat 10. Ingat, ini adalah bilangan B di mana B itu selalu lebih besar atau sama dengan 1 kurang dari 10. Sekarang bagaimana kalau bilangan yang kecil? 0,0000007968. Nah, ingat, komanya harus diletakkan di sini. Berarti 7,968. Ingat, ini B-nya yang selalu lebih besar atau sama dengan 1 tapi kurang dari 10 dikali 10 pangkat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya, pangkat min 11. Ulangi sekali lagi, hitung
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Oke. Kemudian coba perhatikan, misalkan kita memiliki bilangan 25,6 kita kalikan dengan 10 pangkat 2 misalnya, maka komanya harus bergerak ke kanan ya. Bergerak ke kanan berarti 25, ini 1, 2 berarti 60 ya. Jadi komanya 1, 2. Jadi 25,6 kali 10 pangkat 2 adalah 22.560. Misalkan 25,6 kali 10 pangkat negatif 2. Nah ini komanya harus ke kiri sebanyak 2 kali. 1, 2 berarti 0,256. Kalau Anda tidak yakin, boleh gunakan kalkulator untuk meyakinkan Anda bahwa jika bilangan pangkatnya positif, bilang bulat positif, maka komanya ke kanan. Tapi jika pangkatnya negatif, maka komanya bergerak ke kiri. Silahkan gunakan kalkulator untuk meyakinkan Anda apakah dengan menggunakan trik ini sama dan bisa kita gunakan supaya mempercepat perhitungan. Kalau misalnya kita ini 2, 5, 6 kali 10 pangkat 2, berapa hasilnya? Ya, komanya bergerak ke kanan sebanyak 2 ya. Jadi 2, 5, 6, 1, 2. Jadi ini karena ini tidak ada koma ya. Jadi dari sini 1, 2. Jadi tambah nolnya 2 ya. Ini khusus untuk bilangan desimal ya, untuk bilangan desimal. Kalau seandainya 256 kali 10 pangkat 62, ini kita harus komanya bergerak dari sini ya, dari ini. Jadi 1, 2, jadi 1, 2, jadi 2,56 ya. Trik ini digunakan menggunakan dengan, kalau ini bisa kita gunakan berharap 256 itu kali 1 pangkat 10 pangkat 2 atau 256 kali 1/100 sehingga hasilnya adalah 0, atau 2,56. 2 angka di belakang koma ya. Oke, untuk trik sedikit bisa digunakan untuk bagaimana caranya kita akan mengubah bilangan desimal menjadi bilangan rasional. Oke, sekarang kita akan mencoba bagaimana mengubah pecahan desimal menjadi bilangan rasional. Kita mulai dari pertama. Ubahlah pecahan desimal berikut menjadi bilangan rasional, yaitu 0,88888 dan seterusnya. Kemudian bagian B ini 3,48, bagian C 9,345, kemudian 45 dan seterusnya. Kemudian bagian D itu soalnya adalah 0,5555 dan seterusnya. Bagian E 0,6363 dan seterusnya. Sekarang kita akan membahas soal berikut dari A sampai E untuk mengubah bentuk-bentuk ini menjadi bentuk rasional. Silahkan perhatikan bagaimana cara menyelesaikannya. Ikuti caranya. Nah, yang pertama kita ingin mengubah bagian A 0,888, jadi ini berulang. Jadi ciri khas bilangan rasional itu apabila bilangan desimalnya itu berulang. Dengan demikian perlu diketahui bahwa apabila desimal itu tidak berulang, maka dia termasuk kategori bilangan irasional. Jadi bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak bisa dituliskan ke dalam bentuk P/Q. Baik, kita mulai. Untuk bagian A, penyelesaiannya. Kita mulai soal bagian A. Jadi A sama dengan 0,888888 dan seterusnya ya. Nah, ini kita misalkan X sama dengan 0,888888 dan seterusnya ya. Nah, perhatikan, jadi kalau ini dikali dengan 10, perhatikan, jadi ini dikalikan 10, ini juga dikalikan 10, maka hasilnya adalah 10x ya.
10 kali X sama dengan 10. Kemudian ini kalau kita kalikan 10 maka hasilnya adalah 8,8888 dan seterusnya ya. Nah, perlu diingat kembali bahwa suatu bilangan jika bilangan desimal misalkan 0,8 dikali dengan 10, karena ini pangkat positif maka komanya lari ke kanan, atau bisa kita tambah satu angka lagi menjadi 8,8 gitu ya. Nah, dengan demikian ini kita balik saja. Yang ini kita balik posisinya, maka 10x itu sama dengan 8,8888 dan seterusnya ya. Kemudian di sini x 0,8888 dan seterusnya. Dengan demikian kalau kita kurangi ini menjadi 10x dikurangi 10x dikurangi 1x itu maka hasilnya 9x. Ini menjadi 8. Jadi x sama dengan 8/9. Silahkan dibuktikan dengan menggunakan kalkulator apakah 8/9 itu benar 0,888 dan seterusnya. Sekarang kita lanjut bagian B. Kita lanjut bagian B. Ini kan ini agak gampang ya. B itu sama dengan 3,48. Itu kita ingat, perhatikan komanya ini. Jadi 348 dibagi dengan 100. Kenapa 100? Karena ini dua angka di belakang koma ya. Jadi ini sudah menjadi bilangan rasional. Ini kalau disederhanakan masing-masing dibagi 2. Jadi kita bagi 2 dulu. 2 1 2 14 7 4 ya. 174 per bagi 2 50. Apakah masih bisa dibagi 2? Silahkan dibagi 2 lagi. 174 bagi 2 berarti 8, 16, 7 berarti 87 per 25 ya. Ini adalah bentuk yang paling sederhana. Sekarang kita lanjutkan soal bagian C. Soal bagian C kita misalkan X sama dengan 9, 3, 45 dan seterusnya. Nah, perlu dipikirkan apakah harus dikali 10, dikali 100 atau dikali 1000. Kalau misalnya dikali 10 maka hasilnya akan menjadi, jadi kalau misalnya kita kalikan 10 ya, jadi 10x itu maka hasilnya menjadi 93,454545 dan seterusnya. Ketika dikurangi dengan X, ini hasilnya menjadi 934545 dan seterusnya. Tapi ingat, karena ketika dikurangi yang ini, dikurangi dengan ini, maka angka di belakang koma itu tidak menghasilkan 0. Makanya kita coba dikalikan 100 ya. Coba dikalikan 100. Dikalikan 100, maka ini menjadi 93. Dikalikan 100, 1 jadi 934 ya. 934,545454 dan seterusnya. Kita kurangi dengan 9,3. 9,34545 ini belum menghasilkan 0 ya. Nah, kalau begitu kita coba dengan cara mengalihkan 100. Coba kita hitung, berarti kita kalikan 100 ya, berarti 100x sama dengan 934,545454 dan seterusnya ya. Nah, kita coba kita kurangi, berarti 100x sama dengan 934545454 dan seterusnya. Kita kurangi dengan X sama dengan di sini menjadi 9,345545 dan seterusnya ya. Nah, ini kalau kita kurangi, perhatikan ini sudah kalau dikurangi akan menghasilkan 0 ya. Ini kan dan seterusnya bisa ditambah. Jadi yang tinggal kita kurangi adalah jadi ini 100 dikurangi X itu menjadi 99X. Sedangkan yang ini coba silahkan dikurangi 934,5 dikurangi dengan 9,3. Jadi ini 9,3
34,5 dikurangi dengan 9,3. Karena ini 4-nya tidak usah diikutkan lagi karena dia akan menghasilkan 0 ya di belakang. Nah, dengan demikian kita peroleh 99x itu sama dengan, maka diperoleh hasilnya 925,2 ya. Atau bisa kita tuliskan juga 99x sama dengan 9252 per 10. Kenapa? Karena satu angka di belakang koma ya, satu angka di belakang koma. Atau x sama dengan, jadi kenapa harus dibagi dengan 10? Karena ini satu angka di belakang koma, jadi 9252 per 10. Jadi dengan demikian kita dapatkan x sama dengan 9252 per ini dikali dengan 10, jadi 990. Silahkan Anda gunakan kalkulator untuk meyakinkan bahwa 9252 per 990 itu adalah 9,3454545 dan seterusnya. Sekarang kita lanjutkan soal bagian D yang terakhir. Soal yang terakhir bagian D. Nanti untuk soal E silahkan dicoba atau silahkan dilihat di modul. Ada jawabannya di modul ya. Baik, kita lanjutkan soal yang terakhir. Untuk bagian D itu X sama dengan 0,5555 dan seterusnya ya. Kita kalikan 10 maka menghasilkan 5,555 dan seterusnya. Jadi dengan demikian jadi 10x sama dengan 5,555, x sama dengan 0,555 dan seterusnya. Jadi kalau kita kurangi menjadi 9x dikurangi 5,555 itu ini akan menghasilkan 0 ya. Jika 0 maka hasilnya adalah 5. Jadi x sama dengan 5 per 9. Demikian untuk soal ini yang bagian E, silahkan dicoba sebelum melihat modul karena jawabannya ada di modul. Silahkan, jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom deskripsi dari video saya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan video-video berikutnya dari channel Gurumah, channel Guru Matematik. Jika ada saran pertanyaan silahkan dituliskan di halaman deskripsi dari video saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.